Komitmen Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin, dalam merespons keluhan dan aspirasi masyarakat umum kembali dibuktikan. Orang nomor satu di Kota Makassar, itu bergerak cepat menindaklanjuti aduan warga terkait kondisi jalan rusak dan berlubang di kawasan Metro Tanjung Bunga tembus Jembatan Barombong, Kecamatan Tamalate. Meski ruas jalan poros tersebut merupakan kewenangan pihak GMTD dan juga pemerintah provinsi, namun pemerintah Kota Makassar, di bawah kepemimpinan Munafri Arifudin tetap hadir dan mengambil langkah konkret demi menjawab kebutuhan masyarakat. Hal ini menjadi wujud nyata bahwa kepentingan keselamatan dan kenyamanan warga tetap menjadi prioritas utama. Sebagai tindak lanjut, Dinas Pekerjaan Umum, PU, Kota Makassar, melalui Satuan Tugas, Satgas Bidang Jalan dan Jembatan langsung melakukan pemeliharaan dengan penanganan jalan berlubang di sejumlah titik rawan di Jalan Metro Tanjung Bunga. Wali Kota Makassar yang akrab disapa Api bahkan turun langsung meninjau pekerjaan tersebut. Ia memastikan proses perbaikan berjalan optimal, mengingat kawasan tersebut merupakan salah satu jalur dengan kepadatan lalu lintas tinggi. Pagi ini, usai sholat subuh, saya melihat langsung pengerjaan jalan yang dilakukan Dinas PU, termasuk penutupan lubang di Jalan Barombong. Karena padatnya kendaraan, pekerjaan dilakukan pada malam hari, ujar Api, Rabu, 11 Februari 2026. Pemerintah Kota Makassar menegaskan berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat. Kabar Makassar bersama Konde.co didukung oleh BBC Media Action secara resmi meluncurkan platform kabar perempuan dan mikrosite perempuan timur. Acara yang berlangsung hybrid ini dilaksanakan secara luring di Jakarta Pusat, sementara secara daring sendiri dihadiri oleh puluhan peserta online pada Kamis 12 Februari. Turut hadir dalam acara tersebut Alia Yovira dari Purple Code, Ketua Pengurus Jaringan Perempuan Indonesia Timur, JIT, Mary Kolimon, Pemimpin redaksi trasmaluku.com, Insani Syahbarwati, dan jurnalis Jubi.id, Aida Nursanti Ulim. Isu perempuan, terkhususnya perempuan dari Timur menjadi pemantik diciptakannya platform dan mikrosite tersebut. Direktur Kabar Makassar, Hajriana, menyampaikan apresiasi terhadap seluruh pihak yang terlibat, mulai dari agenda awal hingga terciptanya wadah bagi perempuan terutamanya dari Indonesia Timur. Ia membeberkan jika seluruh agenda telah berlangsung dengan baik dan kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi ruang yang bisa dipercaya publik. Harapannya, ini mampu menjadi wadah gerakan perempuan, di mana isu perempuan dapat dikawal dengan baik, terlahir di ruang yang bisa mendorong perubahan nyata, ujarnya. Peluncuran ini bukan hanya seremonial saja, namun awal dari kerja yang solid dan berdampak. Dari BPJS sendiri Kemensos yang nonaktifkan, tetapi kemarin malah Menteri Sosial sendiri yang bilang kalau warga yang ingin berobat jangan ditolak. Nah ini juga salah satu dilema dari saya kemarin kan sebelum jadi anggota dewan memang bekerja di rumah sakit dan tahu persis bagaimana kondisi misalnya pasien datang dengan PBI dan tiba-tiba pas dicek tidak aktif. Itu kita juga sebagai dokter ingin membantu kadang-kadang, tetapi di salah satu pihak rumah sakit juga akan mengeluh dengan keadaan tersebut karena masalahnya pembayaran dari pasien ini nanti bisa jadi tidak terbayarkan, sehingga kalau 1-2 pasien begitu tidak apa-apa, tapi kalau banyak memang rumah sakit yang kalang kabut nantinya. Nah, setelah saya di DPR ini, memang ternyata PBI ini sendiri penerima bantuan iuran bisa dinonaktifkan karena ada beberapa kejadian. Pertama itu yang paling utama biasanya yang saya dapatkan dari laporan Dinas Sosial, ini juga langsung dari Kementerian Sosial bahwa penerima bantuan iuran ini terdaftar namanya di
pinjaman online, pinjol ataupun ada yang memakai ataupun dia sendiri yang melakukan cicilan kendaraan. Tiba-tiba ini kan Swasembada energi di masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia, RI, Prabowo Subianto menjadi pembahasan yang menuai banyak perhatian. Mempertimbangkan hal tersebut, dinilai penting untuk membuka diskusi publik guna menyatukan perspektif ekonomi, energi hingga arah kebijakan. Agenda yang berlangsung pada Rabu 11 Februari tersebut dihadiri langsung oleh pakar energi dari Universitas Hasanuddin, Unhas, Profesor Muhammad Bahtiar Nappu, pakar ekonomi dari Universitas Muslim Indonesia, UMI, Profesor Syamsuri Rahim serta Direktur Lembaga Studi Kebijakan Publik, M. Kafrawi Saenong. Profesor Muhammad Bahtiar Nappu mengungkapkan terkait dengan tantangan yang dihadapi. Faktanya, konsumsi BBM saat ini jauh melebihi produk domestik. Semakin disedot maka akan semakin habis, suatu saat akan hilang. Definisi swasembada sendiri tidak boleh lagi terjebak pada ketersediaan minyak semata, ucapnya. Lebih jauh ia menyebut, jika kebutuhan semakin meningkat dan mengungkapkan jika patut meredefinisi swasembada yang mana diversifikasi menjadi kunci. Sehingga swasembada harus matang yang bisa diproduksi dalam negeri sendiri. Untuk tujuan kedepannya sendiri adalah mengarah ke era EBT, energi baru dan terbarukan, paparnya.